Sepanjang hari begitu berisik. Lin Kesong. Kamu terlalu kuat fisiknya ya. Kalau tidak mau tidur jangan tidur, aku mau kamu olahraga sekarang. Lin. Dia pergi kemana? Lin Kesong. Lin Kesong. Lin Kesong. Lin Kesong. Lin Kesong, bangun. Nina. Nina. Panggil ambulans. Oke. Maaf, kamu tidak boleh masuk ke sini. Biar aku tanya ketika kamu menemukan pasien apakah dia mengonsumsi makanan atau obat apapun? Aku masak nasi goreng dengan ham sosis dan sayuran juga. Kami juga makan itu dan tidak ada masalah. Dia tidak minum obat apapun, biasanya dia sangat sehat. Apakah dia punya riwayat penyakit sebelumnya? Aku tidak terlalu yakin. Tapi sebelum dia dibawa ke rumah sakit, ada lampu aroma di sebelahnya. Oke, aku mengerti. Terapkan defibrilator. Dan suntikan epinefrin 0,3 mg secara intramuskular. Qianfan, apa yang terjadi? Apakah kamu Mr. Jiang Qianfan? Iya, bagaimana kondisi Lin Kesong? Dia belum sadar. Apakah kamu bisa menghubungi keluarganya? Hubungi keluarganya? Apakah sebagai seriusnya? Ya, pasien terpapar minyak esensial sebelum pingsan. Kami melakukan beberapa tes pada minyak esensial itu. Kami juga melakukan tes pada Miss Lin. Kami menemukan asam linalyl asetat dalam minyak esensialnya yang memicu alerginya. Ini sangat serius. Kami menggunakan beberapa obat anti alergi. Tapi kondisinya tidak terlalu baik. Aku sudah menggunakan minyak esensial itu lama sekali, kenapa aku baik-baik saja? Ini pemberitahuan untuk keluarga yang menyatakan bahwa pasien dalam kondisi kritis. Anggota keluarga perlu menandatangani. Lin Kesong hanya punya paman di Shanghai, apakah itu boleh? Tidak apa-apa. Nina, segera hubungi Xiaoyu Private Kitchen. Oke, baik. Mr. Jiang, aku sedang dalam perjalanan. Rumah sakit bisa menggunakan obat apapun yang mereka mau selamatkan dia. Halo? Elise? Maaf mengganggumu larut malam seperti ini. Aku ingin bertanya sesuatu. Minyak esensial yang kamu berikan ke Qianfang waktu itu, apakah itu dari batch yang sama dengan yang kamu berikan padaku? Tentu saja. Itu ada masalah apa? Apakah Oliver baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Ini Lin Kesong. Dia alergi terhadap minyak esensial, dia di rumah sakit ini, sangat serius. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan khawatir, dia sedang dirawat oleh kami. Saya ingat saya memeriksa batch minyak esensial Anda itu, baik-baik saja. Tetapi linalool yang terdeteksi sepertinya bukan yang dia alergi kali ini. Tidak mungkin. Tidak ada, saya hanya bertanya. Sudah terlambat, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat malam. Apa? Ini?
Kamu yang membunuh Kesong. Pak, tolong tenang, lepaskan dia, Pak. Maaf, saya tidak merawat Kesong dengan baik. Ini semua karena kamu. Ini tidak akan menyelesaikan apapun, ini rumah sakit. Ini kecelakaan tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungannya dengan kamu? Apakah ada hubungannya dengan saya? Jika saya tidak setuju saat kamu membawa Kesong pergi, dia tidak akan terbaring di sana. Dia anak yang sangat sehat. Dia menderita seperti ini, kamu tidak merasa bersalah? Pak, tolong tenang. Kami mencoba segala cara untuk merawatnya. Kami menggunakan obat anti alergi, tenang saja, tidak akan ada masalah besar. Saya bilang jika ada sesuatu pada Kesong, saya akan menukar nyawa saya dengan nyawamu. Duduk dulu. Tenang. Qian Fan. Paman Lin, jika ada sesuatu pada Kesong, saya akan memberikan nyawa saya padamu. Pergi. Kemarilah. Halo Xiaoyu, kamu di mana? Cepat. Kakakmu dalam keadaan kritis. Nyawanya dalam bahaya. Ayah saya tidak akan pulang. Ikan kering Ankang persyaratan waktu sangat tinggi. Harus dimasak segera setelah diambil dari ikan. Kamu ada di sana untuk kakakku, itu sudah cukup, saya tidak bisa membantu banyak. Apa? Hidangan ikan kering dan kakakmu mana yang lebih penting? Saya bilang, kamu harus datang ke sini sekarang. Halo? Halo? Anak kecil ini. Dokter, bagaimana keadaan Kesong? Tenang, nyawanya tidak dalam bahaya lagi. Kami akan terus merawatnya, kami hanya ingin memberitahu kalian dulu. Terima kasih. Tidak apa-apa, saya akan memberitahu jika ada sesuatu lagi. Hai kakak tertua? Halo? Lin Feng, ada apa? Ponsel saya bermasalah, jadi baru saja menghubungi nomor Anda sendiri. Tidak ada apa-apa, maaf, kamu istirahat. Qian Fan. Kami telah mendeteksi zat dalam minyak esensial yang menyebabkan alergi Lin Kesong. Ini adalah racun lambat. Itu bisa merusak sistem saraf seseorang secara perlahan. Apakah ini terkait dengan bagaimana aku kehilangan indera perasa? Ya, meskipun laporan resmi belum keluar. Secara teori inilah penyebabnya. Biar aku tanya. Apakah zat ini awalnya ada dalam minyak esensial? Atau ditambahkan oleh orang lain? Itu ditambahkan oleh orang lain. Tenang saja, aku sudah menghubungi polisi. Aku sudah mencurigai minyak esensial ini karena sampel yang Elise berikan padaku tidak mengandung zat ini. Jika bukan karena kecelakaan itu, sangat sulit untuk mendeteksinya. Ini bukan intinya sekarang. Intinya adalah siapa yang ingin membunuhku. Tidak, intinya adalah karena kita tahu zat ini, apa kita punya pengobatannya. Jadi indera perasamu bisa kembali. Ini satu-satunya kabar baik dalam beberapa hari terakhir.
Kenapa kamu tidak senang? Haruskah aku senang? Elise yang membeli minyak esensial itu, kemudian Li yang memilikinya, dan terakhir Nina. Hanya melalui 3 orang semuanya sangat dekat denganku. Salah satu dari mereka ingin membunuhku. Tidak. Mereka sudah membunuh indera perasaku. Haruskah aku takut? Aku percaya ini bukan perbuatan Elise atau Nina. Benarkah? Aku tidak akan percaya siapapun sampai hasil penyelidikan polisi keluar. Termasuk kamu. Ini detoksnya, aku akan membuatnya lebih lambat. Xiao Wang, kemarilah. Ambil foto ini. Buat salinan rekaman kamera pengawas. Biar aku tanya, dari mana kamu mendapatkan minyak esensial ini? Lian yang mengirimkannya setiap kali habis. Berapa banyak yang kamu gunakan per hari? Hanya beberapa tetes, 1 botol bisa bertahan sekitar 2 minggu. Di mana kamu biasanya menyimpannya? Dulu aku menyimpannya di gudang, tapi terlalu merepotkan, botolnya kecil, jadi aku taruh di kamarku saja. Minyak esensial itu dibuat di Inggris. Oliver mulai menggunakannya di London sekitar 6 bulan yang lalu. Aku yang membelinya, namun ketika kami sampai di Shanghai dia sudah terbiasa. Jadi aku meminta produsen untuk mengirimkannya. Jika aku sibuk, aku akan meminta Lian yang mengurusnya. Jadi apakah kamu sendiri menggunakannya? Tidak, aku tidak membutuhkannya, aku tidak punya insomnia. Kebanyakan kejahatan yang melibatkan rakyat adalah untuk balas dendam. Jadi motif tersangka sangat penting. Dari pemahamanmu tentang Jiang Qianfan, apakah Lian akan marah padanya? Temperamen Qianfan memang tidak terlalu baik, tapi dia orang yang hebat. Jika dia mengkritiknya, pasti untuk pekerjaan itu, pasti dengan alasan yang baik. Dia memperlakukan Lian dengan sangat baik. Tenang saja, kami akan menemukan tersangkanya. Terima kasih. Coba beberapa yang lain. Ini dia. Kadar oksigen darahmu sangat tinggi, kami tidak bisa terus menambah obat. Kenapa aku masih tidak bisa merasakan apa-apa? Qianfan, keracunan kronis dan keracunan akut itu berbeda. Saluran ke sistem sarafmu sudah ditutup. Sekarang kemungkinan besar kamu perlu minum obat dalam waktu lama. Namun efek dari obat ini sulit untuk dikatakan. Junbin. Maaf. Cukup. Kita tidak perlu membicarakan itu. Obat bisa seperti ini kadang-kadang. Kita harus selalu mencoba sesuatu yang baru. Seperti pengobatan tradisional Tiongkok, akupunktur. Obat eksperimental terkini. Pokoknya jangan menyerah ya. Tidak bisa menyerah.
Orang yang sangat berniat. Mencoba membunuhku. Orang itu ingin aku menyerah. Aku tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan. Gejala pasien sudah semuanya teratasi. Ada obat penenang dalam obatnya. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat yang cukup. Oke, terima kasih dokter. Jangan khawatir, hanya melakukan pekerjaan kami. Terima kasih. Halo? Elise, ini aku. Bagaimana Oliver? Apakah dia sudah pulih? Belum, obatnya tidak bekerja. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bukankah kamu seorang PhD? Kenapa kamu tidak bisa menyembuhkannya? Dia hanya kehilangan indera perasa. Kenapa kamu tidak bisa menyembuhkannya? Elise, tolong tenang. Bagaimana kalau begini? Kita akan berbicara lebih banyak saat aku bertemu denganmu. Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Ini Elise, kupikir setelah minum penawarnya semuanya akan baik-baik saja. Kenapa tidak bisa disembuhkan? Sekarang bagaimana? Kamu berbohong. Kamu mengkhianatiku, kamu juga mengkhianati orang lain. Itu masalahmu. Halo. Bicaralah. Berhenti minum. Niko kumkuat dan lemon tolong. Apa kamu anak SMP? Pesan teh buah di bar. Apa kamu mabuk? Aku berhenti minum. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Apa itu? Tidak bisa menghadapi dirimu sendiri. Aku bukan wanita yang baik. Elise. Kamu wanita yang berbahaya. Ya, kamu benar. Aku benci diriku sendiri. Mengapa wanita sepertiku pantas bahagia? Kamu tahu ini. Terkadang hal yang berbahaya bisa sangat menggoda. Apa kamu tergoda olehku? Aku memperingatkanmu. Jangan terlalu dekat denganku. Jika kamu terlalu dekat, aku akan menyakitimu. Aku tidak ingin, tapi aku tidak bisa menahannya. Bersulang. Aku tidak ingin sendirian. Aku takut. Kamu mabuk. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, tidak. Aku tidak punya rumah. Aku harus membuatnya tidak meninggalkanku. Aku sudah mencoba segalanya. Aku bahkan mencoba menghancurkannya. Tapi yang tidak kusangka adalah Lin Kesong akan muncul. Dia mengacaukan semua rencanaku.
Bagaimana ini bisa terjadi? Rencana apa? Aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Hanya aku yang tahu. Kesong. Kamu sudah bangun, Kesong. Paman, apa yang terjadi padaku? Kamu mengalami reaksi alergi terhadap minyak esensial. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Jangan bergerak, jangan. Biar aku bantu kamu bangun. Gimana? Aku pasti membuatmu takut. Kamu membuatku sangat ketakutan. Kamu tidak memberitahu orang tuaku, kan? Aku hampir melakukannya. Pelan-pelan. Ini dokter pribadi Pak Jiang, Dokter Xie. Halo. Di mana Pak Jiang? Dia bilang ada urusan, dia pergi. Oh, begitu. Aku mengalami reaksi alergi terhadap minyak esensial. Pak Jiang sudah lama menggunakannya. Apakah dia baik-baik saja? Kami sudah melakukan detoksifikasi untuknya, dia baik-baik saja, jangan khawatir. Beristirahatlah dengan baik. Hubungi aku jika ada yang dibutuhkan. Baik, terima kasih dokter, terima kasih. Aku pergi dulu Pak Jiang, jaga dirimu baik-baik.
Kamu ingin bertemu denganku? Kamu terlihat sangat lelah, tidurmu tidak nyenyak? Aku belum bisa tidur nyenyak belakangan ini, aku sering mimpi buruk. Maaf, aku belum bisa mengurus banyak hal belakangan ini. Kamu yang menanggung semua tekanan ini. Jangan bilang begitu, Oliver, aku merasa tidak enak mendengarnya. Aku yang mengecewakanmu. Mengapa kamu ingin bertemu denganku? Tidak bisa kita bahas ini di kantor? Sulit bagiku untuk menanyakan ini padamu. Sulit? Menurutmu apakah kita bisa lebih canggung lagi? Langsung saja katakan. Junbin memberitahuku segalanya, ada yang tidak beres dengan minyak esensial yang aku gunakan. Benar, dia memberitahuku. Maka kamu seharusnya tahu apa yang ingin kutanyakan padamu. Lian sudah pergi, Nina sudah dipecat. Kamu satu-satunya yang tersisa. Apa? Kamu memecat Nina. Montgomery mempercayakannya padamu. Aku tahu. Tapi saat ini aku tidak bisa mempercayai siapapun. Termasuk aku? Oliver, aku yang menyarankanmu menggunakan minyak esensial. Aku juga yang membelinya. Wajar jika kamu mencurigaiku, tapi aku pikir kamu akan mempercayaiku tanpa syarat. Aku juga ingin mempercayaimu. Tapi aku perlu mendengar langsung darimu bahwa kamu tidak melakukannya. Bukan aku. Terima kasih. Jika maksudku jika orang yang meracunimu. Mengaku, maukah kamu memaafkan orang itu? Tidak pernah orang itu membuatku kehilangan indera perasa lebih buruk daripada membunuhku. Yang paling menakutkan adalah semuanya direncanakan. Orang itu meracuniku dengan dosis tertentu setiap hari. Jika aku tidak menemukan orang ini, aku tidak akan pernah tidur nyenyak. Oliver, aku dengar seorang tetua berkata, sifat manusia bukanlah baik atau jahat melainkan egois. Orang akan melakukan hal yang mereka sesali karena keegoisan mereka. Jika hal ini akhirnya menyakitimu, maukah kamu memberi orang itu kesempatan untuk bertobat? Aku tidak mengerti maksudmu. Apakah kamu tahu sesuatu? Tidak, aku tidak tahu, aku hanya ingin berdiskusi denganmu. Itu saja. Ini tempatnya kan? Aku tiba-tiba tidak ingin kembali. Aku hampir mati. Aku baik-baik saja jika dia tidak mengunjungiku. Dia bahkan tidak menelepon atau mengirim pesan di WeChat. Kamu salah paham padanya ketika kamu di ruang gawat darurat. Dia sangat cemas, dia bilang dia akan memberikan nyawanya dan mati bersamamu. Benarkah? Itu lebih masuk akal. Karena kamu sudah di sini, kenapa tidak masuk dan istirahat sebentar? Aku tidak akan masuk, ada banyak hal yang harus kulakukan di restoran. Ada lebih banyak kesempatan di masa depan, baiklah. Kamu harus berhati-hati, mengerti? Ya, ambil barangmu. Gadis kecil. Juga kamu harus ingat. Kamu di sini untuk belajar seni kuliner dari Jiang Qianfan. Kamu tinggal di sini karena kamu perlu menjalani pelatihan pribadi karena keterbatasan waktu. Jangan memikirkan hal lain. Apa maksudmu? Itu tidak ada pergi-pergi. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Paman. Sampai jumpa. Gadis kecil ini tidak punya hati. Aku kembali. Kakak Nina.
Bintang masa depan? Lin Kesong kompetisi bintang masa depan. Kakak Nina, lihat apa yang baru saja kudapat. Kakak Nina, Kakak Nina. Kakak Nina. Kakak Nina. Kakak Nina. Kakak Nina sudah pergi, Tuan Jiang, kamarnya juga kosong. Berhenti mencari, dia tidak di sini. Kemana dia pergi? Bagaimana aku tahu? Apa yang harus kita lakukan? Bukan urusanmu. Bagaimana mungkin ini bukan urusanku? Dia pergi begitu tiba-tiba dan bahkan tidak mengatakan apa-apa padaku. Biar aku meneleponnya, lakukan sesukamu. Berapa nomor Kakak Nina? Mengapa aku tidak bisa menghubungi Kakak Nina? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa kamu sudah membuang cukup banyak waktu. Jadi berhenti membuang waktu untuk hal-hal sepele. Ganti pakaianmu dan mulai berlatih di dapur sekarang. Dia menghilang begitu saja, setidaknya beri aku penjelasan. Aku tidak punya. Baiklah, kamu tidak mau memberitahuku, aku akan melaporkannya ke polisi dan bertanya pada mereka. Aku akan memberitahumu, aku menyuruhnya pergi. Kau pikir kau pingsan hanya karena alergi? Kau diracuni. Tapi minyak esensial itu bukan milikku. Jadi maksudmu? Apakah Kakak Nina yang menaruh racun di dalam minyak esensial? Kakak Nina ingin menjatuhkanmu. Lalu kamu memecatnya. Apa aku benar? Aku anggap diam MU sebagai ya. Kamu tak berperasaan. Dan kejam tahu. Nina ingin menjatuhkanmu? Mengapa dia melakukan itu? Apa yang dia lakukan padamu? Setiap hari dia mengurus segala sesuatunya untukmu. Tanpa bukti apapun kau langsung menganggap dia bersalah. Apa kau sudah mempertimbangkan perasaannya? Kemana dia seharusnya pergi Hanya sekarang? agar kau tahu. Aku tak akan pernah membiarkan orang seperti itu tinggal di sisiku. Jangan suruh aku mengulang. Ganti pakaianmu dan mulailah latihanmu. Tidak. Roti kecil, jaga dirimu baik-baik, jangan sampai semangatmu hilang. Aku harap kau dan Tuan Jiang bahagia. Selamanya dan selamanya. Salam hangat, Nina. Lin Kesong. Aku tidak bilang kau boleh pergi. Kita sudah makan dan istirahat berkali-kali, kamu seharusnya dalam kondisi prima sekarang. Ini adalah tempat favoritku di Hangzhou. Aku bisa duduk di sini seharian tanpa masalah. Aku cuma bercanda, mau kemana lagi setelah ini? Aku harus menghadiri acara peragaan desainer nanti, ikut aku. Baik, tidak masalah.
Halo Om Lin, akhirnya kau mengingat keberadaanku. Berhenti mengejekku, aku baru saja meninggalkan tempat Jiang Qianfan. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Di manakah kau? APA? Ada APA? Di mana kamu sekarang? Aku ada di depan rumahmu. Di mana kamu? Tidak masalah, jangan kemana-mana, aku datang sekarang. Ayo pergi. Perlahan. Meskipun kita buru-buru kembali sekarang masih akan memakan waktu lebih dari 2 jam untuk sampai. Saya harus kembali. Dia membutuhkan saya sekarang, saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Saya tidak bilang kamu tidak bisa ada untuknya. Yang saya katakan adalah kita bisa memintanya untuk menginap di kamar hotel di Bellagio tidur nyenyak semalaman. Dan ketika kita akhirnya tiba, dia mungkin sudah berbaikan dengan Jiang Qianfan. Jadi saya tidak boleh pergi ke dia sekarang? Itu tidak bisa. Dia membutuhkan saya sekarang, dan bukan hanya tempat tinggal. Saya hanya tidak ingin kamu terlalu lelah karena menyetir lama. Sekarang kamu merasa kasihan pada saya, kamu tidak mengatakan apa-apa tadi. Dia di mana? Bukankah saya sudah bilang padanya untuk tetap di tempat? Bagaimana jika dia hanya bercanda? Dia bukan tipe orang seperti itu. Biarkan saya meneleponnya dan bertanya. Lin tua. Kamu baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Kalian berdua sebaiknya masuk. Mari bicara di dalam. Seseorang meracuni kamu? Lin tua, ini masalah serius, kenapa kamu tidak memberitahu saya segera? Saya mengerti kenapa Tuan Jiang melakukan apa yang dia lakukan. Ini kasus keracunan, dia benar untuk mencurigai semua orang. Saya senang semuanya baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi Lin tua hampir mati. Lin tua, kamu tahu apa? Mari kita tinggalkan dia. Saya akan menemukan pekerjaan untukmu dengan Liang Shi. Saat saya menunggu kalian berdua, saya sudah memutuskan saya akan kembali ke Wusen besok. Baik, terserah kamu. Malam ini kamu tinggal di sini. Jika kamu masih ingin kembali besok, saya akan mengantarmu. Tapi Lin tua serius. Pacar kamu ini tidak baik. Saya sudah bilang dia bukan pacar saya. Kapan kamu memberitahu saya? Dia memberitahu saya. Siapa di sana? Siapa lagi kalau bukan dia? Song Yiran. Bagaimana dia tahu saya di sini? Berani-beraninya kamu muncul di sini? Yiran. Bisakah saya berbicara dengannya secara pribadi? Tidak, kamu jauhi dia. Cukup, lepaskan dia. Yiran. Ayo pergi. Jangan dorong saya. Tenangkan dirimu, ini urusan mereka, kamu tidak seharusnya ikut campur. Aku tidak ingin Old Lin dimanfaatkan. Kapan dia memberitahumu? Saat pesta rumah baru. Kalau kamu sudah selesai merajuk, ayo kita pulang, sudah cukup malam. Jangan merepotkan mereka, oke? Tidak, kalau kamu tidak memulihkan Nina, aku tidak akan pergi denganmu. Aku akan memutuskan setelah penyelidikan polisi. Kakak Nina merawatmu selama bertahun-tahun, dia menganggapmu seperti adiknya sendiri. Kalau dia ingin meracunimu, dia sudah melakukannya sejak dulu, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Akhirnya otakmu berfungsi lagi. Bahkan jika Nina adalah kakakku, aku tetap akan memintanya pergi. Segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, apapun bisa terjadi. Orang lain mungkin, tapi dia tidak akan. Selain itu, apa yang membuatmu berpikir bahwa seseorang tidak membayarku untuk menyabotagemu? Dengan mengorbankan nyawamu sendiri, aku tidak peduli kamu memecatnya, kamu menyakiti perasaanku. Aku tidak akan pulang denganmu. baiklah, bagaimana dengan kompetisinya? Kalau kamu kabur sekarang, kamu akan selamanya menjadi putri naga jahat, tidak malu? Aku tidak takut. Jadi kamu melewati semuanya untuk sia-sia? Jadilah begitu, aku akan kembali ke Wusen besok. Lin Kesong. Kamu? Baiklah.
Aku khawatir bukan kamu yang memutuskan apakah kamu akan pulang bersamaku. Ambil ini. Kenapa sekarang sepi? Song Yiran, cukup sudah. Tidak, kapan aku menandatangani kontrak ini? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Di perjalanan setelah aku menjemputmu dari Xiao US Private Kitchen. Bukankah aku menandatangani kontrak untuk kompetisi besar? Itu juga dalam bahasa Inggris, bukankah kamu bilang semua orang menandatanganinya? Ya, kamu ingat berapa banyak salinan yang kamu tanda? 2 salinan? Benar, ini salah satunya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas? Kamu tidak melihat dengan teliti. Tentu kamu menjebakku. Song Yi. Aku beritahu kamu kontraknya ditulis dengan sangat jelas, tidak ada orang lain yang boleh tahu kalau tidak. Buka mulutmu. Apa kamu mengancamku dengan ini? Ya. Pulang. Aku hanya tidak percaya bahwa kamu tidak punya teman jenis ini yang membutuhkan bantuanmu. Aku tidak punya teman laki-laki seperti ini. Apa ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan? Ada. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kenapa mereka pergi tanpa bilang apa? Aku sudah bilang jangan ikut campur urusan mereka. Jiang Qianfan sangat menarik. Old Lin masih muda dan cantik. Kenapa tidak mungkin sesuatu terjadi di antara mereka? Tidak lebih baik aku telepon dan tanya. Biget aku duluan ya. Nanti kita bicara lagi. Sebagai asisten dan muridnya, aku dapat tempat tinggal dan makan gratis, tapi kontraknya tidak bisa diputus selama 3 tahun. Denda karena melanggar kontrak adalah 1 juta yen. Jiang Qianfan yang paling bertanggung jawab sebenarnya menggunakan trik seperti ini untuk menahanku. Aku benar-benar ingin meninggalkannya sekarang. Dia benar-benar kejam dan menakutkan. Tapi kenapa dia berencana dan mengatur melawanku? Lin Kesong, sudah lewat jam 9 malam ini, aku membuat pengecualian. Lin Kesong. Pengecualian. Bagaimana kamu bisa berubah pikiran? Katakan padaku kalau tidak, aku tidak akan tenang. Apakah pria dengan marga Jiang memperlakukanmu buruk? Aku ingin membunuhnya. Aku baik-baik saja. Itu kebiasaan buruk, kembalikan. Dia sudah bilang bahwa dia baik-baik saja. Kenapa kamu masih sedih? Song Yiran, apa hubunganmu dengan Lin Kesong? Apa yang bisa ada antara dia dan aku? Sudah kubilang kami hanya teman. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Tidakkah kamu pikir kalian berdua terlalu dekat? Benarkah? Dulu kami lebih dekat, kami bersama setiap hari. Itu sebabnya kamu datang ke Shanghai dan dia juga datang ke Shanghai. Dia pindah ke sini dan kamu juga pindah ke sini. Ketika dia kesal, kamu sangat cemas. Aku sudah kesal lama tapi kamu tidak menyadarinya. Ini hubungan kalian kan? Chuting, apakah kamu cemburu pada Old Lin? Aku sudah berteman dengan Old Lin selama bertahun-tahun. Jika dia dalam masalah, aku tidak bisa mengabaikannya. Masalahnya adalah masalahku juga. Bagaimana dengan masalahku? Kamu mampu menangani masalahmu sendiri. Kamu tidak membutuhkanku. Song Yiran. Ketika kamu mengatakan itu, sangat sulit bagiku untuk menahannya. Mari kita jelaskan hari ini antara kita. Entah kamu tetap bersamaku dan menjauh darinya, atau kita bisa putus. Kalau begitu, mari kita putus.
Halo. Boris, katakan apa yang perlu kamu katakan dengan cepat. Aku sedang menikmati tumis hati. Thomas, apakah panitia memiliki formulir pendaftaran peserta? Suruh seseorang mengirimkan alamat Lin Xiaoyu padaku. Kamu bahkan tidak bisa menemukan muridmu sendiri. Kamu benar-benar luar biasa. Hai Lucy, ini aku. Tolong kirimkan alamat Miss Lin Xiaoyu padaku, terima kasih. Bos, lihat ini. Mungkinkah dia pahlawan serbet legendaris itu? Apa? Aku melihatnya di grup chatku, mereka bilang ada seseorang yang selalu suka menulis kritik makanannya di serbet. Juga dia selalu benar. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Masih tidur? Kenapa kamu tidak makan? Kalau kamu tidak melepaskanku, aku tidak akan makan. Tentu tidak masalah. Aku dengar orang-orang tidak akan mati meski tidak makan selama 1 atau 2 bulan. Juga biar aku beritahu. Setelah kompetisi baru aku akan melepaskanmu. Tidak, ayah. Apa kesalahanku, kenapa kamu begitu ekstrim? Kamu merusak masa depanku. Berikan aku ponsel. Aku akan memberikannya setelah kamu introspeksi diri. Kamu harus belajar berperilaku dulu. Biarkan aku. Paman, apa kesalahan kakak Yu? Kamu mengurungnya, bahkan mematikan listrik, sangat kejam. Memalukan untuk dibicarakan. Setidaknya biarkan dia menggunakan ponsel. Bagaimana dia bisa introspeksi diri kalau begitu? Boleh tanya, apakah ini rumah Lin Xiaoyu? Bukan. Tidak mungkin. Jelas tertulis di formulir pendaftaran komite. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah ini ponsel Lin Xiaoyu? Kamu masih bilang ini bukan rumahnya? Kamu tidak tahu siapa aku. Namaku Boris. Aku tahu, bukankah kamu kakak kelas Jiang Qianfan yang ingin menjadikan Xiaoyu sebagai murid? Biarkan aku beritahu Xiaoyu, tidak akan ikut kompetisi, kamu bisa cari orang lain. Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Apa yang kamu ajarkan padanya? Banyak-banyak hal yang tidak pernah dilihat di warung kecilmu. Aku bilang. Aku heran kenapa anak itu tidak seperti manusia lagi. Kamu tahu ini? Kakaknya di rumah sakit dan pemberitahuan darurat medis dikeluarkan. Dia bahkan tidak mau menampakkan wajah dan pergi ke tempatmu untuk membuat ikan hati yang bodoh. Kamu berani sekali datang ke sini. Tidak ada orang tua yang akan menyerahkan anaknya padamu. Kamu tidak mengerti prioritas. Hanya untuk hal itu? Kalau dia pergi ke sana, apakah kakaknya akan sembuh? Itu untuk kasih sayang keluarga. Kamu tidak mengerti? Kalau dia benar-benar pergi ke sana, tidak hanya bahan makanan mahal yang akan terbuang. Dia juga akan kehilangan kesempatan untuk belajar sebuah hidangan. Selama babak pertama kompetisi, dia bahkan mungkin kalah karena alasan ini. Dan kemudian dia akan kembali ke warung kecil yang kumuh dan lembab ini. Dan menjalani kehidupan biasa seperti kamu. Setidaknya dia masih menjadi manusia. Hatinya akan lebih tenang daripada kamu. Apa yang kamu tahu? Yang kamu tahu hanya menang atau kalah. Hanya yang lemah berpikir seperti ini.
Mirka tidak punya apa untuk dipamerkan, jadi Mirka duduk di atas moral tinggi Mirka. Lihatlah kamu. Mengapa Xiaoyu meminta kamu menjadi mentornya? Pergi sana sekarang. Mau berantem? Aku akan pergi kalau begitu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa memenjarakan Xiaoyu. Ini bukan urusanmu, dia adalah anakku. Terima kasih. Terima kasih. Lin Kesong. Lin Kesong, tidak bisakah kamu mencampur lebih cepat? Adonan tidak akan mengembang seperti itu. Sini cobalah. Aku menyuruhmu mencobanya. Aku. Ini adalah pangsit sawi hijau yang aku buat dengan trufle dan jamur kembang kol. Kamu tidak mau mencoba? Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja nanti jika yang kamu buat lebih buruk dariku. Kamu pikir kamu bisa membuatku kesal seperti ini? Sebaliknya sebenarnya. Aku bukan yang membuat diriku terlihat bodoh di atas panggung, kamu akan lihat. Satu kotak maju. Satu kotak maju. Gerakan yang menjijikkan. Nama tengahku adalah menjijikkan. Hai Pamanlin. Blue, kamu di sini. Apakah Xiaoyu di sini? Tunggu sebentar, aku sedang main catur sekarang. Ini adalah catur Cina. Orang asing seperti kamu pasti belum pernah mendengarnya. Biar aku tunjukkan, oke. Kereta dari 3. Bergerak horizontal ke 6. Apa langkahmu si gendut? Ayo pikirkan baik-baik. Apakah kamu mengerti? Itu adalah langkah yang brilian. Kamu mengerti? Tentu saja. Langkahmu selanjutnya adalah keretamu menghilangkan penasihatnya. Kalau begitu dia harus menggunakan jenderalnya untuk menghilangkan kereta perangmu. Dan terakhir, kau akan memindahkan kudamu ke sini. Kuda skakmat. Kereta perang skakmat. Permainan selesai. Benar. Si gendut, kau tidak bisa memindahkannya sekarang, hentikan. Hentikan. Tidakkah kau tahu aturan untuk tidak berbicara saat menonton permainan catur? Tidakkah kau mengerti untuk tidak berbicara saat menonton permainan catur? Xiaoyu tidak ada di sini, lebih baik kau pergi cepat dan tidak mengganggu permainanku. Cepat pergi. Pergi. Kudamu ada di sini, bagaimana kereta perangku bisa datang ke sini? Ini tidak bisa. Siapa kau? Halo, saya petugas kebersihan baru. Petugas kebersihan? Saya tidak ingat menyewa jasa kebersihan. Saya menyewanya untuk menggantikan Nina. Teman, saya menyarankanmu untuk pergi cepat. Dia adalah tipe orang yang tidak peduli seberapa baik atau perhatiannya kau padanya. Dia akan mengubah niat baik menjadi buruk dan akan menyalahkanmu. Selain itu,
melakukan pekerjaan kebersihan kecil di sini. Menurutmu kita butuh bantuan? Kita tidak membutuhkannya, bukan? Lin Kesong, kau tahu apa yang kau katakan? Jika saya tidak menyewanya untuk melakukan pekerjaan ini, apakah kau akan melakukannya? Apakah saya akan melakukannya? Kau dipecat, pergi. Tunggu, jangan pergi. Lin Kesong, kau sedang bermain-main denganku? Lihat saya. Baiklah, kau menginginkannya seperti ini. Mulai sekarang ada aturan baru, kau yang melakukan semua pekerjaan rumah ini. Apa? Kau tidak terbiasa. Jika kau tidak terbiasa, kau bisa melakukannya. Lin Kesong kembali. Lin Kesong datang ambil seragam koki. Kau dengar? Saya akan ke Yusuan untuk mengajari semua orang hidangan baru, kau juga ikut. Lin Kesong bicara. Saya tidur tidak mendengarnya. Saya meninggalkan seragam koki di sini, tidak masalah jika kau datang atau tidak. Bagaimana ibu? Apakah penerbanganmu baik? Apakah kau tidur? Baik, baik. Bisakah kita pulang untuk mengambil barang-barang? Itu hebat, aku sangat lapar. Kamu selalu lapar, Victor. Menurutmu aku dan Chu Ting cocok satu sama lain? Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu mengira kamu sangat menyukai seseorang tapi, setelah menghabiskan waktu bersama orang itu, kamu sadar bahwa kamu tidak terlalu menyukainya, apa yang akan kamu lakukan?
Bukankah kamu punya banyak pengalaman dalam hal-hal seperti ini? Elise, ada makanan untuk dimakan? Aku kelaparan sampai mati. Ada banyak makanan favoritmu di dapur, benarkah? Ambil sendiri, oke? Ibu, aku masih harus bekerja, aku akan kembali nanti untuk bersamamu. Elise, aku ingin bertanya sesuatu kemari. Setelah insiden Lian, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tapi tidak nyaman untuk membicarakannya lewat telepon. Kamu tahu apa yang ingin aku katakan? Aku tidak tahu. Mencekik mawar, biarkan dia layu di vas bungamu. Apa maksudnya itu? Aku itu hanya sebuah metafora. Apakah itu benar-benar hanya metafora? Aku merasa aneh. Aku ingat ketika kamu masih kecil. Kamu suka vas antik di rumah. Dan ingin membawanya ke kamarmu sebagai celengan. Aku tidak mengizinkannya, jadi kamu memecahkannya menjadi berkeping-keping. Kamu tak pernah mempertimbangkan betapa berharganya itu. Dan sekarang, kamu telah menaruh banyak perasaan pada Jiang Qianfan tapi tidak mendapatkan apapun sebagai balasan. Apa kamu benar-benar akan melepaskannya? Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku ibumu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Tapi syaratnya, kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Ibu, apa yang sudah kamu ketahui? Aku tahu bahwa Lian adalah seorang pengecut. Aku juga tahu Nina sangat loyal. Tidak satu pun dari mereka akan melakukan sesuatu seperti meracuni Jiang Qianfan. Jangan menangis. Tinggalkan kesedihan untuk orang-orang yang terluka. Apa yang harus kamu lakukan sekarang karena kamu bahkan tidak bisa mempertahankannya dengan cara itu? Pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku tidak tahu, Bu, aku tidak tahu. Jiang Qianfan telah kehilangan indera perasanya. Bagaimana dia menyelesaikannya? Bukankah sudah jelas? Ya, gadis itu. Jiang Qianfan mulai bergantung pada orang lain. Apa kamu tahu apa artinya ini? Ini baik-baik saja kalau kamu tidak bisa mendapatkan cinta darinya. Tapi mungkin kamu bahkan tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita penghinaan seperti ini. Adil saja kamu punya Yuxian. Oliver bilang dia bisa memberikan segalanya padaku, dia akan melakukannya. Tapi aku tidak bisa menerimanya, aku salah padanya. Benarkah? Laki-laki bisa bilang apa saja. Tapi suatu hari ketika dia tahu bahwa kehilangan seleranya terkait denganmu, apakah dia masih akan begitu murah hati? Kalau kamu tidak mengendalikan saham sekarang, nanti ketika dia semakin dekat dengan Lin Kesong, bagaimana kalau dia memberikan kesuksesan yang kamu perjuangkan keras padanya? Ini adalah udang air tawar, juga disebut lobster kecil. Bagikan biar mereka lihat. Karena udang ini dibesarkan di air tawar, kita harus menggunakan teh hijau untuk menghilangkan bau amisnya. Sebelum menggunakan teh hijau untuk menghilangkan bau amis, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan sampai rasa teh mengalahkan rasa alami bahan makanan. Jadi kita akan menaruh lobster kecil di dalam teh. Angkat setelah direndam selama 20 menit. Setelah diangkat, keringkan sisa tehnya. Meskipun ini lobster kecil, aku ingin kamu memastikan mereka dimasak hingga 30% matang. Juga daging sirloin harus mencapai 54 derajat Celcius di dalam dan luar, agar tekstur dan suhunya seimbang. Hidangan ini menggabungkan daging sapi wagyu dan udang merah. Dengan kata lain, ini juga menyatukan makanan timur dan barat. Dan masakan. Aku menamai hidangan ini pertemuan dua musim.
Dengan menu barumu ada kesempatan untuk memenangkan bintang. Kuharap begitu. Aku menemukan beberapa perawatan alternatif, mau coba? Tidak. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Aku akan mencarinya sendiri. Kamu di mana? Maksudmu di mana? Ini grand opening butik Cuting. Kamu juga datang, kakak? Omong kosong, tentu saja aku harus datang. Aku segera ke sana, baru saja beli bunga. Bunga? Kamu beli bunga untuk siapa? Siapa lagi? Untuk Cuting. Nah, itu baru benar. Aku menyiapkan setelan untukmu dan juga menyewa fotografer terbaik. Kenapa kamu menyewa fotografer? Kamu bodoh ya? Tentu saja untuk memotret kamu dan Cuting. Biar kukatakan, aku ingin membuat kalian berdua menjadi pasangan paling sempurna di kota. Jadi kamu harus cepat. Ya. Halo, halo. Bunga yang kamu pesan sudah siap, mau dikirim kemana? Saya tidak menginginkannya lagi, buang saja. Kakak kenapa belum mulai juga? Cantik, sudah 20 menit, kapan kita mulai? Sebentar lagi, Cantik, kita hanya pesan 1 jam. Aku akan bicara dengan bos. Saat waktunya habis, kita pergi. Aku tidak peduli, aku akan pergi saat waktunya tiba. Aku punya pemotretan lain. Aku tidak bisa terus menyia-nyiakan waktu di sini. Apa dia sudah sampai? Tidak, kenapa kamu tidak meneleponnya? Para model terburu-buru dan media hampir mengutuk. Kamu juga tahu mereka sangat penting sehingga kita tidak bisa menyinggung siapapun sekarang. Baiklah, paham, jangan tunggu lebih lama lagi. Ini adalah desainer kita. Halo, maaf kalian sudah menunggu. Selamat. Mereka adalah wartawan dari Guangming Entertainment. Halo semua, kami siap untuk mulai. Baiklah, ayo pergi. Halo, maaf kalian sudah menunggu. Kami siap untuk mulai. Baiklah, oke. Apa yang sedang terjadi? Ini mulai tapi kamu belum di sini. Kakak, dia cukup senang tanpaku, aku tidak akan ada di sana, maka. Bocah nakal itu. Apa kamu ingin membicarakan rencana hari ini? Hari ini, bermain dengan ponsel rebahan. Besi pers besok. Seminggu setelah konferensi pers itu kompetisi. Bukankah menurutmu sayang membuang-buang waktu? Sayang sekali, aku kasihan pada diriku sendiri. Aku harus makan lebih banyak makanan enak. Apa kamu tidak takut membuat malu dirimu sendiri? Jika langit runtuh, dewa dapur akan menopangnya. Kenapa aku harus takut?
Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa kamu sudah memikirkannya? Kamu berjuang keras melawanku, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Saat kamu tidak bahagia, aku bahagia. Bukankah kamu ingin mengubah nama air mata ikan di hatimu? Aku tetap menyimpannya karena kamu suka. Oliver, aku akan selalu mendukungmu. Kita satu tim. Terima kasih, ini terlihat bagus. Bagus, lalu aku akan pergi mengatur segalanya. Ngomong-ngomong, apakah Victor di sini? Ya, dia datang bersama ibuku kemarin. Oke, bisakah kamu memberitahunya bahwa Lin Kesong ingin bertemu dengannya? Benarkah? Lin Kesong punya pikiran seperti ini? Oke, aku akan memberitahunya. Kak, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu datang? Duduk yang benar, turunkan kakimu. Tentu saja aku harus ada di sini untuk pembukaan toko baru Cuting. Kalau aku tidak ada di sini, aku tidak akan tahu kamu sudah membuat Cuting marah. Minta maaf sekarang. Direktur Song, aku menghargai kebaikanmu. Aku sudah putus dengan Yiran, itu ide dia. Aku. Kamu membuatku memilih. Tapi kamu tidak memberiku jalan keluar setelah itu. Cuting. Aku sangat mengenal adikku. Dia tidak patuh. Tapi sejujurnya dia baik kepada perempuan. Benar? Dia memang baik kepada perempuan. Ran apa Cuting bilang? Kamu bersama perempuan lain. Aku tidak, dia sedang membicarakan Lin Kesong. Aku selalu berteman baik dengan Old Lin, kami tidak pacaran. Jadi itu Lin Kesong. Cuting, aku kenal perempuan ini. Kalau ada sesuatu di antara mereka, mereka pasti sudah pacaran sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Jangan khawatir tentang ini. Direktur Song, aku ingin mendengarnya langsung darinya. Kakak sulungku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kalau kamu tidak bisa menerima kata-katanya, tidak ada yang bisa kulakukan. Apa maksudnya itu? Apa kamu mencoba bernegosiasi denganku? Aku tidak bisa menerima pria yang sudah punya pacar. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa aku apa? Menjadi aib seperti kamu. Apa yang kulakukan? Tinggal, diam. Cuting, hei Cuting. Aku tahu kamu tersinggung. Sebagai penonton, aku merasa hal yang sama. Dan kamu. Sebagai pria, bagaimana bisa kamu terus berdebat dengan Cuting? Bagaimana ini salahku? Ada apa denganmu? Cuting, aku minta maaf untuk Ran. Ini salahku, dia jadi anak nakal. Bisakah kamu membantuku sebagai kakak? Direktur Song, karena kamu sudah berkata begitu, aku tidak bisa menolak. Tapi aku harus menjelaskan ini. Aku lebih tua dari Yiran. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, aku harus memberinya ruang dan membiarkannya dewasa. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak menyangka memberi dia terlalu banyak ruang akan membuatnya terjebak. Dengar itu? Lihat betapa matangnya, Cuting. Lihat dirimu sendiri. Cuting hanya 1 tahun lebih tua darimu. Aku dengar itu. Dan? Sebenarnya kami tidak benar-benar marah satu sama lain. Benar sayang? Aku lapar sekali. Kalian belum makan kan?
Ayo makan sayang. Ayo sayang, ayo makan. Ayo, ayo, ayo. Kenapa kamu di sini? Kukira kamu bilang ingin bertemu? Kapan aku bilang itu? Jiang Qianfan menyuruh kakakku memberitahuku kenapa? Kenapa? Kamu takut bertemu aku? Kenapa aku harus takut? Tidak takut? Baguslah. Ayo kita bertanding hari ini. Kamu bisa pilih tantangan apa saja, setuju? Aku terlalu sibuk untuk bertanding hari ini. Besok saja. Aku ada urusan besok. Kalau kamu ingin menantangku, tunggu kompetisi. Dan kamu bilang tidak takut padaku? Kukira setelah sebulan kamu akan hebat. Tapi kamu tetap sama. Buang-buang waktu saja berbicara denganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menang. Sampai jumpa. Putri naga jahat, sepertinya kamu tidak terlalu pintar. Kamu yakin pernah menggunakan pisau sebelumnya? Kalau kamu ingin orang mendengarkanmu, tidak cukup hanya menepuk bahu mereka. Kamu harus kuat, kamu harus menjadi pemenang. Lupakan saja kamu tidak punya itu, tetap bersamaku, dan nikmati menjadi pecinta makanan. Zirkon ingin menjadi berlian. Itu lucu. Kamu menang. Xiaoyu, aku masuk. Ruang mana? Ada 4 pintu. Changzhong, aku Huang He. Changzhong adalah Sangge Yangtze, Huang He adalah Sangge Kuning. Huang He, kepalamu, buka pintu untukku sekarang. Oke, akan segera dibuka. Sudah selesai? Tunggu, ini juga pertama kalinya aku. Oke. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Tunggu dulu. Pakai ini. Helm ini juga untukmu. Jangan kamu lebih mencolok daripada aku. Masuk akal. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku punya kerudung. Kamu. Apa kamu bisa melihat di malam hari? Kemarilah. Ini tidak akan berhasil, kita pasti tidak bisa keluar. Aku punya solusi, ikuti aku. Tidak, tunggu, apa kamu bisa melakukannya? Tidak masalah, aku sudah punya rencana. Pelan-pelan saja.
Aku tahu. Kemarilah. Hati-hati, hati-hati. Terima kasih kepada kalian berdua. Kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Xiaoyu. Xiaoyu Blue kembali ke sini. Kita mau kemana? Ke kantorku. Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak untukmu. Bakwan goreng dibungkus nasi daging sapi panggang, dan salad ayam. Kenapa tidak ada makanan penutup? Aku sudah cek Weibo dan Circle Friends MU. Aku tidak melihat bahwa kamu suka makanan manis. Sebenarnya aku sangat suka makanan penutup. Namun ketika Boris mengetahuinya, dia melarangku memakannya. Dia bilang makanan manis akan menyebabkan sekresi dopamin, yang akan menghasilkan perasaan bahagia itu akan membunuh semangat juang. Makanya dia melarangku memakannya. Bukankah seorang koki seharusnya membuat orang bahagia? Tapi seorang koki tidak harus bahagia. Boris bilang makanan manis akan menjadi titik lemahku. Aku juga tidak boleh kehilangan semangat juang. Dia benar-benar terlalu gila. Aku pikir dia juga benar. Aku hanya bertanya, aku tidak ingin memakannya. Kamu mau kemana? Kenapa belok? Aku tidak akan memberitahumu. Ini dia. Bukankah itu toko Old Huang? Ya. Ikuti aku. Di mana Old Huang? Dia tidak ada di sini. Tunggu, pintunya tidak terbuka, bagaimana kita masuk? Saya punya solusi. Selama perutmu tidak sakit, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Jangan ragu, ayo pergi. Lumayan Old Huang. Huadiao Riche Wine sudah berumur 10 tahun. Saya juga menyiapkan coklat hati Huodiao untukmu. Siapa yang menyentuh Huodiao saya? Hai Old Huang. Jangan pelit, saya hanya menggunakan sedikit. Hai Old Huang. Old Huang pergi ke Nanjing sore ini untuk mengikuti kompetisi Taiki Pushing Hands. Huadiao cocok dengan wanita cantik. Blue lumayan. Bersenang-senanglah, saya akan naik panggung. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Daripada melakukan pekerjaan serius setiap hari, kamu bahkan ingin mengalahkan saya dalam kompetisi. Saya belum memikirkan untuk menang, saya hanya ingin belajar dari semua orang. Belajar dari satu sama lain. Coklatnya masih butuh waktu sebentar. Pergi ke belakang dan ambil 2 gelas. Mari kita coba Huodiao Old Huang. Oke. Boris, saya di sini. Bagus. Halo semuanya. Ini adalah undangan ke konferensi pers bintang. Karenanya saya hanya menunjukkan kepada semua orang sekarang. Karena ada sedikit masalah dengan Lin Xiaoyu. Jika dia menarik diri dari kompetisi, saya tidak berhak pergi. Tetapi terima kasih Tuhan. Masalahnya telah terselesaikan. Pada hari konferensi pers saya akan memiliki berita besar tentang sebuah rahasia. Apa hubungannya? Siapa yang bersangkutan? Saya akan membuat kalian penasaran lagi. Bakpao J Cabage seharusnya sudah siap ya.
Bagaimana kamu tahu? Kamera pengawas. Saya tidak menggunakan truffle dan jamur kembang kol. Saya menggunakan jamur shiitake dan jamur king trumpet. Saya takut tidak berhasil dan akan terbuang sia-sia. Seharusnya sudah siap, cobalah. Tidak apa-apa, lumayan. Pergi dan istirahat. Aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk istirahat. Permisi. Ada trik yang bisa diterapkan dalam kompetisi. Konferensi pers besok ini butuh vitalitas dan wibawa kamu. Karena itu aku ingin kamu dalam kondisi terbaik di tempat itu. Kamu harus istirahat sekarang juga. Tidak perlu bangun pagi besok. Oke. Kamu bisa melakukan keseimbangan. Terima kasih. Lin Kesong. Mengapa Oliver sengaja ingin Victor mencari Lin Kesong? Kurasa itu untuk membuatnya kesal. Mungkin begitu. Bagaimana kabar Lin Kesong belakangan ini? Aku sudah lama tidak melihatnya, aku tidak terlalu yakin. Oliver benar-benar peduli pada muridnya. Bukankah ini cara seorang mentor? Ketika Victor dan aku belajar seni kuliner darimu, kamu juga sangat memperhatikan kami. Mengapa kamu tiba-tiba menerima hubungan mereka? Kamu belum menyerah pada Oliver, benar? Mama. Oliver bilang dia tidak mencintaiku. Tapi bukan karena aku tidak cukup baik. Tapi karena dia tidak tertarik pada hal cinta ini. Dia tidak mencintai siapapun, dia juga bilang. Dia ingin bersama denganku seumur hidup. Jadi aku masih punya kesempatan. Seumur hidup dia bicara tentang pekerjaan, sayang. Aku tidak peduli, aku juga ingin bersamanya seumur hidup. Mengetahui dia tidak punya orang lain di hatinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin terus bersaing dengannya, aku ingin bersikap baik padanya. Suatu hari dia akan tersentuh.